Cek cek. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi di channelnya Kang Dalang itu. My brother, my sister, my subscriber. Setelah sekian lama tidak memetuhi Kang Dalang, hari ini kita ngemper bersama Kang gitu. Dan mboten ngemper kalian jenengan kula. Aduh, stamina guys. Stamina. Ada nganu jenengan saged fit terus nih nggih unjuk niki kok. Ya tadi nggih asam urat, gelinu, mah, yo matu hitam, pahit. Matur kuwi cadangane. Piye. Tapi akeh pertanyaan Jo. Pripun Kang? Ketika uploadan ada 2-1 tentang barongan kok dijejeki terus disandingne karo barongan koprol itu. Nah, itu banyak muncul bias di mana barongan rojo kok dijejeki, nggak sopan gini kan. Nah, tergantung dari sudut mana kita memandang. Nah, kita kupas hari ini. Ngoten. Menurut versi ini Kang Dalang tapi ya. Menurut versinya jenengan. Berarti jenengan gadah pandangan filosofi sendiri tentang barongan niku wau nggih. Yap. Jadi kalau kita berbicara tentang barong, tidak lepas dari sebuah rangkaian alur cerita. Di mana dulu narasinya, folklornya ini berangkat nyegat rombongannya Pujangga Anom untuk melamar Dewi Songgolangit. Ten Ponorogo mriko. Nang Kediri, iring-iringannya dicegat sama Singo Kumbang, Singo Barong, Celeng Serenggi. Nah, akhirnya perang sama pasukannya. Nah, akhirnya muncul pemimpin pasukan si Pujangga Anom nggo cemeti Samandima. Kalah kabeh, akhirnya melok nderekne iring-iringan kabeh. Nah, di dalam namanya peperangan, ya, peperangan Celeng yo musuh Kepang, Kucingan yo musuh Kepang, Barong yo musuh Kepang. Jeneng wong perangi kadang kala yo saeneke. Ya kuwi. Jadi tidak bisa melihat dari salah satu sudut mana iku bener itu keliru. Tergantung iki pementasannya bagaimana. Lek kuwi aku ngono. Berarti contoh kayak kemarin waktu aku gawe jogetan koprol itu ya. Barongan koprol. Ciri khasnya jenengan itu. Pada saat aku mengeluarkan jogetan itu juga banyak yang komplain. Bagi kalangan-kalangan yang nuwun sewu. Rojo kok kosot-kosot, rojo kok blosor-blosor, rojo kok pencilaan koprol. Nah, dari mana sudut pandang kita melihatnya? Lah, aku iki rojo iso perwujudan buta, iso perwujudan ula ya iso. Lah, aku menganalogikan iki naga pratala iki nyokot, ngubet. Nggih kaya ula nek nyokot mongsone. Nah, seiring pergerakan, seiring waktu bisa diterima. Akhirnya bisa diterima dan ya syukur ada sing gelem belajar, gelem menirukan dan itu menjadi prototipe, menjadi berkembang. Ana sing salto nang ngarep, ana sing salto nang mburi. Dan itu yang namanya prototipe, yang namanya percontohan. Nanti generasi selanjutnya akan mengembangkan. Lah, terkait dengan barongan sing dijeki mbiyen. Mbiyen saeling aku belajar barong juga ada ukel. Kidulan, pegon barang iki. Barongan metu siji to.
jaran jejer 6. Iki perang sampak sih, Dek. Yo enek tronyoane, enek sabetane. Itu sabetane memang nyabet sikil, ditendang balik puter Nah, ukel-ukel semacam itu berarti zaman dulu barongan yo nyatek sikil ditendang barang. Nah, daerah Tulungagungan, Sintriwan mungkin juga seperti itu. Untuk sebuah karya, sebuah seni, pengembangan barongan kiprah dijarak, ditendang dan sebagainya. Kalau melihatnya sebagai sebuah pementasan alur cerita di mana barong kiprah karo prajurit, terus kemudian prajuritnya kalah kabeh, masuk sih an. Tapi kalau melihatnya rojo kok ditendangi ini gak pas nih. Ya dari mana sudut kita melihatnya, yang penting bisa diterima, yang penting bisa masyarakat melihatnya bisa masuk ya masuk. Itu namanya perkembangan seni itu dinamis, berkembang terus. Berarti gitu. Nganu sing nggih boten enten klintune nggih Kang, boten enten salah nggih. Aku melihat dari sisi cerita ndak keliru, Kan komentare itu nggih. Kok ndak nganu Kang. Gak sopan enggak. Dan itu memang alur ceritanya seperti itu. Ketika engko sing ngalahne sapa? Tubagus Putra tetep Pujangga Anom sing Cemeti Samantiman kuwi sing iso ngendhalekne kabeh. Dadi sing mimpin pasukan berkuda iki mau sing arep mboyong Dewi Sangga Langit ki mau. Ketika dicegat perang karo Singobarong, memang akhirnya sing terakhir mudhun ya Pujangga Anom ki mau sing mengendalikan dengan Cemeti Samantimannya. Kalau dilihat dari situ nggak keliru. Tapi lek sing wis terbias bahwa rojo iki sing degdaya sing ngene ya panggah keliru. Tapi aku kelingan zaman biyen sak elingku barongane patrah yo enek ukel jenenge tronyokan ditendang kayak jadi jedok nggih tangan malik terus ganti nyabet sikil buat ditendang dek balik keluar sempok plek terus diubengi karo kepange ngadeg polah terus kok ngabruk sitok sing jaranane mlayu dicegat barongane nguber balik jipuk sitok nanggone kepange sing karek 5 mau mubeng jogetan memang lek barong zaman biyen iki butuh stamina yang sangat luar biasa karena perangnya gak sobiongan langsung enggak sitok jipuk biyen karek sisa loro ndadi blek biasanya nek sisa loro nek sisa pira baru selanjutnya celeng. Tim biyen barongi kakek dhewe. Celeng niku gian. Barong biyen iki lek urutane biasane nomor 2 terakhir. Barbarongan lagi celeng. Malah celeng nu keri dhewe biyen. Lek daerah kidulan Kediri Kidul ngono biyen. Lah. Berarti kan niku nganu to, Kang. Enten jenengan Sajang, enten kidulan, enten leran to berarti ngoten niku. Berarti enten setiap daerah dewe-dewe. Tadi versi dewe. Kayak daerah Mojo, daerah Dusun Semoyo itu ceritanya jaranan bukan tentang cerita Dewi Sangga Langit tapi Joko Semoyo. Panji ini. Panji masuke ngono kuwi. Tergantung cerita yang diangkat seperti apa. Jadi kalau melihat satu sisi potongan pedo pendek barongan dijejeki ngono kuwi, kita gak bisa menyimpulkan iki alur cerita apa yang dibawa kayak ngono kuwi mau. Jadi Alek melihat sepotong-sepotong kan kita nggak bisa mengevaluasi dan sebagainya. Nah, yang lebih penting dari itu adalah akulturasi budaya. Akulturasi budaya, jaranan ini seperti ini. Ketika ada dimasukkan seni budaya lain menjadi bagian dari jaranan, kemudian secara sosial ini dua kebudayaan berbeda. Contohnya bantengan, contohnya lea, itu kan budaya yang berbeda, tapi dimasukkan ke dalam sebuah rangkaian pagelaran dan ketika itu menjadi kebiasaan terus-menerus seolah-olah itu menjadi bagian dari sebuah pementasan jaranan. Nah, lek iso sih jaranan ini dipelajari dulu sebelum kita mengakulturasikan budaya daerah lain. Karena belum tentu daerah lain itu sudah menguasai nggak kita mau mengkombin, mau mengkolaborasikan, mau mengakulturasi budaya, mengadopsi budaya lain. Nek budaya bantengan seperti apa? Apa syarat
prasyaratnya ketika mau melakukan bantengan. Karena orang bantengan sendiri juga punya laku dan perilaku tersendiri. Kok kita mau menggabungkan ini? Kita sudah menguasai itu jaranan ini. Kita sudah menguasai itu bantengan ini. Kok jangan-jangan bantengan tersinggung ketika bantengan kita masukkan ke jaranan. Seperti lea. Paham nggak lea-leaan, ranting girah dan sebagainya itu. Begitu disakralkannya di Bali, terus kita tiba-tiba memasukkan seperti itu. Prosesnya seperti apa? Jangan-jangan malah nanti dari leaknya, dari topengnya, tari topengnya di Bali, ternyata di sana disakralkan. Ternyata di sana tidak sembarangan orang. Terus kita dengan seenaknya memasukkan, sedangkan kita jaranan sendiri belum mempelajari sebegitu dalamnya kan gitu. Ya lah iso diopeni dhisik lah jaranan. Diopeni dhisik. Apa sih peranan dari pimpinan jaranan? Apa sih peranan dari boponya gitu loh. Sebenarnya nganu nggih Kang nek napa jaranan tidak dimasukkan dengan budaya lain itu sebenarnya kan sudah bagus toh kan? Sudah bagus, asalkan kita bisa membuat sebuah penyajian yang enak, alur musiknya bagaimana, alur gerak tarinya bagaimana. Kita bisa melihat dinamikanya masyarakat seperti apa. Kita bisa mengikuti perkembangan masyarakat. Senengannya, wih kulo serak kurang-kurang. Nggak perlu kita, ya perlu sih, tapi seberapa mampukah kita mengadopsi budaya kesenian daerah lain? Iya kalau daerah lain itu menyetujui. Iya kalau di sana cuma sekedar tari-tarian toh. Tapi kalau di sana ternyata itu adalah sebuah seni sakral, upacara gitu. Kan nggak enak jadinya gitu loh. Oh no guysku. Terus balik ke barongan ya Kang. Kan barongan dengan bentuknya seperti itu, maksudnya buat enten tangannya kan, nah bentuknya kan menyerupai naga. Ula. Nah, Mbak Jero. Niku kan berarti senjatanya namung kayak naga ngoten lho Kang, Pak. Ibaratnya kan nyembur tok ngoten tok. Itu bisa kayak nek Blitar dikai api, dia pemerankan sebagai naga pratala nyembur ke geni juga bisa. Itu kan bentuk kreativitas, berkembang terus dinamis. Kita melihatnya kayak kidalan, barongan dikuwuprui. Mungkin di sana ada pemahaman tersendiri. Kalau kita melihatnya dari sisi di sini, kacamata di sini. Oh barongan disabet-sabet dikeprok-keprok nih. Itu sudah dari ciri khasnya sana. Dia mungkin punya pemahaman tersendiri, punya keyakinan tersendiri, punya dasar tersendiri, alasan tersendiri. Lelek kita terus menyalahkan kidalan kok kayak ngene. Yo, kita sing keliru. Nanti kayak kembali ke barongan iki mang. Kok dijejeki ngono. Ya kita melihatnya dari sisi satu tok. Apa dilihat dari sisi alur ceritanya seperti itu. Yo jangan sepotong-potong untuk melihat sebuah konten. Tapi nek Kediri ki ambak niku pripun Kang? Ke barongan kan kayak enten sing barongan Jawaan, barongan niku napa nggih benten Kang? Gaya itu lek barongan kulon kalian erane Mbah Bandil, Mbah Nyampleng dan sebagainya menitik beratkan kepada pola kibasan kayak buta nunggu. Gaya Tulungagungan kayak ulo. Nah, kayak Kidulan, Cendrewan itu kayak ulo. Nah, ini dua karakter barongan singo barong jenenge singo barong tapi gayane ulo. Lah iku aku belum tentu referensi ini dasare wong mbiyen sadurunge barongan muncul sitok ngene iki yo ada barongan iki nggih kebo, nggih goni nggih digawa wong loro ngono kae. Peraliane piye? Wong jaranan dulu juga enggak ada demung saron, sederhana banget. Cuma kenong, gong, kendang, sompret, isiku. Berkembang tadi enek kedemung saron sinden, tambah saiki nek dangdutane. Dinamis gak iso. Dijian nggih enten enek saiki. Tapi oleh seperti itu boleh
ngalir seperti itu. Tapi jangan lupa esensi jaranan itu sendiri apa. Bahwa maknanya jaranan itu seperti apa. Ayo belajar bareng-bareng di situ. Apa sih fungsi dari Gambuh sebagai pemeran, sebagai pengendali di lapangan? Anak wayangku ibaratnya kerawan atau kesurupan atau sing teko ki leluhur sing hebat dewa paribasane. Gambuh ini gunane pemeran sebagai dalang, sebagai pengendali di lapangan. Mosok dewa arep ngeper wong, yo aja nguber bawa dewa. Iku kekuasaan dari Bapa. Ketika sing ibaratnya sing bayi tragang utawa apa sing penasaran njaluk tulung arepe nguber wong gak oleh, iku kuwasa ngereh nek nggone Bapa. Ti ayo ngopeni anak wayange dhewe, ayo ngopeni sedulure dhewe, belajar bareng-bareng. Bapa tidak sekedar hanya bisa membunyikan pecut. Bapa itu tidak sekedar mengendalikan jaranan, tapi ada yang lebih dari itu, adalah memayu hayuning buwana, mendoakan seluruh alam agar mencapai sebuah kebahagiaan. Berarti intinya menjaga keamanan semuanya. Itu peran berat dari Bapa. Makanya enek Bapa sepuh, Bapa anom. Biasanya Bapa sepuh nek mburi mek dengok-dengok utawa ngawasi kaum mburi. Tapi sing anui cantrik-cantrike utawa Bapa anom. Lah, peranan dari pimpinan jaranan engko lek enek ngene. Iku duduk anak wayangku, dan itu adalah kekuasaan dari pimpinan jaranan. Oleh gak wong nyumbang nanggone jaranan iki sing main sapa, iku peranan dari pimpinan jaranan dan pengurusnya. Pos anak ruwame kowe wah sing anu kuwi duduk anak wayangku, duduk bocaku, lepas tangan ibaratnya. Iya gak keliru, tanggung jawab dari pimpinan jaranan mengkoordinasikan, membuat sebuah pagelaran itu berjalan sukses dan mulus sih pimpinan jaranan. Lah anak wayang, aku ki ibadah, aku ki dono rasa, aku ki meditasi gerak, nyawijekne wiraga wirama wirasaku, ngabekti karo leluhurku, karo Gustiku, nggih senenge ciptaane Tuhan sing sakmene kae iki. Lek wis diniate nek kono, gak ada motif sing neko-neko diwah dan sebagainya. Ngati-ngati nek kono. Dibalik nene nanggone kesadaran spiritual. Berarti napa amprih mboten tawuran barang ngoten nggih asline hake Bapa nggih Kang. Selama apa di dalam intern grup itu Bapa dan kru jaranan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga perkembangan sekarang penontonnya juga bermacam-macam. Nah, ini juga peranan penting dari fungsi penyelenggara maupun pihak keamanan. Bagaimana mengkondisikan penonton kita. Di enak kadang penonton sing apik anteng, enak juga penonton sing resek, enak penonton. Iku macam-macam jenenge wong penak nata boto. Cuma kalau kita sebagai pimpinan jaranan dan Bapa dan kru jaranan, kita konsen bahwa ini adalah ibadah, ini adalah sebuah tuntunan yang diwujudkan dalam bentuk tontonan. Mbok sen wong suruit model piye karo Bapa gak oleh nguber. Bapa yang punya kewenangan untuk ngereh kayak ngono kuwi. Mbok kuwi sing dadi kuwi dewa, mbok kuwi sing dadi ki jim setan demit pri perayangan, iku kekuasaane Bapa untuk ngereh atau mengendalikan sebuah pagelaran. Sing seru itu sak ewon wong lek bapane wis gak sah tek kuping ditutup set. Awakmu nek kene tak jaluk di Sawangestu, Mbah berkaono sing nanggap iki entuk Kerharjan, slamet, lulus widodo anggone Raben iki sampai kakeninen ibaratnya seperti itu. Itu kuasane Bapa. Nggih. Nah, anak kesurupan bayi teragang disuwiti nesu ngene. Arep nesu kuasane Bapa untuk ngereh seperti itu, ngerehne. Jadi kuasa mengendalikan. Nah, begitu guys sekilas tentang nopo barongan. Berarti nopo gerak barongan iku nggih mempengaruhi cerita nggih Kang nggih. Jadi biyen enek ukel tronyokan, nek
palaran anu kuwi enak dhewe. Kaya kedip-kedip to, Kang. Ndi kok? Ya, merah niku. Oh, ya baterainya mar pentek. Ya wis ngono ae. Kapan-kapan disambungne. Kapan-kapan membahas tentang sajen ya, Kang. Oke. Sajen kan di jaranan juga banyak sesaji. Filosofinya begitu, guys. Kanthi Sudiro. Jenengan penutup no, Kang. Oh ya. Wis matur suwun dulur-dulur Kang Dalang, pantau, kita ikuti, kita kawal seni budaya kita karena seni budaya adalah identitas dan jati diri suatu bangsa. Pelestariannya adalah tanggung jawab kita bersama. Kita cari sisi baiknya, tinggalkan sisi buruknya. Budaya itu terus berkembang, seni itu terus berkembang. Mbok bilih wonten kirang langkung pun nyuwun gungi samudra pangesami panutup ngatur kanthi sesanti Suradira Jayane Kang Ratsuh Brastolah tekaping Darmasuti Jaya-jaya Wijayanti lebur dening Mangasuti Rahayu 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 Sagung Dumati nuwun.